Sebelumnya kita perkenalan dulu ya adik-adik semua dengan ketua atau acara pada pagi hari ini dengan ibu yang sangat cantik sekali dengan Ibu Kiki. Dipersilahkan Ibu Kiki, silahkan. Iya, terima kasih Ibu Tika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, di mana kita diberi kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada anak-anak atau adik-adik mungkin ya, adik-adik dan anak-anak yang berada di SD Khalifah. Terima kasih kepada Bunda Fatimah yang telah mewakili Bunda Debbie untuk menghadiri acara ini, dan juga Bunda Isti. Kami sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih, dan kita berharap bahwa ini bukan hanya untuk bukan hanya sekali dua kali, mudah-mudahan ini merupakan hubungan yang berkelanjutan. Saya mewakili rekan-rekan saya yang luar biasa, yaitu Bunda Naila yang selama ini sudah membuka jalan kepada SD Khalifah, juga untuk Ibu Faradina dan juga Ibu Diatika yang sangat-sangat membantu untuk terwujudnya acara ini, dan kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini merupakan acara yang bisa kita buat per semesternya dan per generasi mungkin ya Bu ya. Besar harapan kami kalau ini semakin berkelanjutan dan semakin ada program-program baru yang memberikan benefit yang tinggi kepada siswa-siswa kita, karena kita berharap mereka bisa menjadi duta yang membawa perubahan, memberikan perubahan bagi adik-adiknya, bagi sekolahnya, bagi lingkungan masyarakat dan keluarganya, menjaga kesehatan mereka, dan mudah-mudahan nanti banyak yang berkarir atau mungkin menjadi anggota DPR ya di bagian kesehatan, jadi bisa memberikan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada kesehatan, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju nantinya di tangan anak-anak kita. Amin. Adik-adik semua, untuk materi pertama kita akan membahas tentang berkenalan dengan COVID-19 atau coronavirus. Saya ceritain ya adik-adik semua. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih tubuhku runcing-runcing, mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku runcing-runcing dan mirip mahkota. Kemudian kita nggak bisa lihat nih si corona ini karena sangat kecil sekali. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan aku. Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh, aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Nah, jadi kalau corona ini dia bisa menempel ya di benda-benda sekitar kita, di meja, di kursi. Kemudian kalau punya kucing di rumah bisa menempel di hewan peliharaan juga. Lalu corona ini bisa masuk ke tubuh manusia dengan cara melompat melalui mulut atau hidung. Jadi corona ini bisa masuk ya ke hidung kita, ke mata kita atau ke mulut kita. Nah, dia itu bisa melompat 1-2 meter. Makanya kita disuruh untuk menjaga jarak minimal 1-2 meter ya kalau bertemu dengan orang lain. Kemudian setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Ya, kalau batuk kayak gitu ya, terdengar seperti kamu terkena flu ya. Nah, jadi gejala corona ini seperti orang yang kalau kena flu, jadi bisa batuk, kemudian bisa pilek gitu ya, demam atau panas, tenggorokannya sakit, sulit bernafas, seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang terkena corona. Tetapi tetap harus periksa ke dokter ya untuk tahu apakah betul corona atau tidak. Kemudian jangan takut, anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena flu. Jadi kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Nah, jadi tugas adik-adik semua yang masih muda-muda nih, kita harus menjaga orang-orang yang mudah untuk terkena corona. Karena kalau mereka terkena corona, akibatnya bisa parah. Siapa saja mereka? Itu
adalah orang lain. Jadi adik-adik semua di sini diharapkan bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Jadi duta cilik ya. Jadi teman-teman, adik-adik di sini harus menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Kalau sehat kan tidak akan memiliki penyakit corona ya. Kalau tidak punya tidak sakit corona, maka tidak akan menularkan juga ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini, adik-adik, ada yang namanya pasukan imun. Jadi di dalam tubuh adik-adik itu ada yang namanya tentara-tentara. Nah, tentara-tentara ini, kalau tentaranya kuat, maka ketika ada virus yang masuk, ada kuman atau bakteri yang masuk, maka tentara ini yang akan membela badan kita. Dia yang akan melawan musuh-musuh itu. Gimana caranya supaya tentara di dalam tubuh kita ini kuat, pasukan imun kita kuat? Yaitu dengan cara hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Lalu jangan dekat-dekat banyak orang ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Nah, jadi kenapa kita disuruh tinggal di rumah supaya virus corona ini susah untuk melompat-lompat. Karena kalau berada di kerumunan atau bertemu banyak orang, dia bisa melompat dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, tempat favoritku adalah di tanganmu, tapi aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Harus mencuci tangan ya, supaya tangannya bersih. Atau kalau kita memegang benda, kemudian belum mencuci tangan, jangan sekali-sekali memegang bagian wajah. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Nanti kalau misalnya teman-teman atau adik-adik sakit, bisa langsung cerita ya ke orang tuanya. Bunda, saya sakit, atau ayah, saya sakit gitu ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau misalnya sakit, nanti bisa dibawa ke dokter. Kalau diperiksa di dokter, nanti akan diberikan penanganan yang sesuai. Dan jangan lupa juga menggunakan masker ya. Kenapa kita menggunakan masker? Karena kan kalau kita bicara itu bisa ada cairan ya keluar dari mulut kita atau dari hidung kita. Jangan sampai cairan itu keluar kemudian terkena orang lain. Seperti itu. Padahal virus corona itu bisa menular dari cairan tadi. Nah, saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu jangan mungkin juga kamu karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir, tahukah kamu para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Kalau kita sudah berkenalan dengan virus COVID-19, kita jadi tahu ya teman-temannya, adik-adik semua, jadi tidak perlu terlalu takut, asalkan kita tadi mematuhi protokol-protokolnya. Apa tadi protokol-protokolnya? Yaitu tetap di rumah kalau misalnya tidak ada yang penting, kemudian menjaga jarak 1-2 meter, lalu menggunakan masker kalau keluar rumah, kalau batuk ya pakai tisu atau ditutup dengan lengan. Ya, kalau sakit periksakan diri ke dokter. Nah, ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah kalian dapat melawanku si COVID-19. Nah, jadi kita harus jadi pahlawan penangkal COVID-19 ya. Jadi teman-teman ini adalah duta cilik. Nanti duta cilik akan menyampaikan ke keluarga, teman-teman, kalau kita harus tetap menjaga kesehatan ya, agar terhindar dari virus COVID-19. Tadi sudah dijelaskan ya, teman. Ada yang tahu nggak bagaimana ya cara menjadi duta cilik penangkal corona? Gimana ya caranya jadi duta cilik penangkal corona? Ada yang tahu? Ayo adik-adik. Siapa yang tahu bagaimana ya cara kita untuk menangkal corona? Tadi sudah kenal corona semua ya? Tangan. Oke, Adik Tera mencuci tangan. Apalagi Adik Tera? Menjaga kebersihan. Berarti tahu ya kalau virus yang kecil itu bisa masuk lewat hidung, bisa masuk lewat mulut, dan bisa masuk lewat mata. Jadi kalau batuk harus tahu etikanya gitu ya. Tadi disampaikan bahwa kita harus pakai masker
Kalau batuk, jadi kuman yang ada di mulut kita ini tidak akan menyebar gitu ya, tertutupi oleh masker. Kemudian kalau tidak punya masker, kita pakai tisu. Tapi ingat ya, tisunya harus langsung dibuang ke tempat sampah dan tempat sampahnya harus ditutup biar virus-virusnya juga tidak terbawa angin dan menyebar gitu ya. Nah, di dalam masker ada dua sisi adik-adik nih ya. Tapi sebelum pakai masker, ingat, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Pakai sabun atau bisa pakai hand sanitizer. Sehingga kita bisa pakai masker dengan aman. Tangan aman, masker kita yang baru kita pakai juga aman gitu ya. Kemudian kita buka nih, ada dua sisi nih ya. Kakak contohkan ya. Ada dua sisi. Yang tidak berwarna berarti dipakainya bagian dalam. Kemudian yang berwarna berarti dipakainya di bagian luar. Nah, kita buka talinya. Kemudian kita buka bagian atasnya, kita paskan ke muka kita. Maaf kebalik ya. Kita paskan ke muka kita. Nah, ingat, di dalam masker itu kan ada seperti besi. Adik-adik udah pernah pegang masker ya? Tentunya udah nih ya. Di atas masker itu. Tapi pertama kan dibasahin dulu tangannya kan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sampai cuci sampai itu. Pokoknya minimal berapa sih? Minimal 30 detik ya. Jangan lupa setelah itu juga dikeringin. Jangan nanti tiba-tiba udah selesai plus dielap ke badan, ke baju, ke rok atau ke hijab. Jangan ya. Dielap ke tisu atau ke kain lap yang bersih. Kenapa harus bersih? Karena kan kita nggak tahu ya itu bekas-bekas siapa ya. Boleh nggak kain lap yang ada di warung, Bu? Oh, jangan. Makanya kita bawa ini sendiri, tisu sendiri atau sapu tangan sendiri. Ada yang zaman sekarang masih punya sapu tangan? Enggak ya? Zaman Kak Kiki kecil kayaknya ya. Orang-orang pada bawa sapu tangan, kalau sekarang udah bawa tisu ya. Lalu kalau enggak nih habis semua. Nah, lakukan terus sampai kering ya. Nah, gampang keringnya. Kenapa? Karena tadi dikit aja pakainya, nggak perlu sampai berkuah gitu, jangan ya. Lalu cium, udah wangi, alhamdulillah, kayak gitu. Ya, perlu diulang lagi? Kita ulang lagi ya, biar lebih paham lagi ya. Pertama, ambil hand sanitizer-nya sekali aja ya. Atau ada yang model semprot juga bisa. Nah, pertama puter-puter ya. Subasa yang kayak gini. Ya. Kalau yang kayak gini, ini kalau bisa ya, untuk permukaan aja. Misalnya kayak kamu pensilnya kotor. Nah, boleh diseka pakai ini. Ya, tapi kalau untuk pakai tangan, jangan yang ini, tapi yang ini ya. Kenapa? Karena ini kandungannya kurang bagus untuk pencernaan ya. Jadi dan lainnya karena mau belajar kan ya, kalau mau belajar daring, nah dilap pakai ini ya. Tapi kalau untuk tangan, untuk yang menyentuh wajah, untuk makan, untuk apa, pakai yang ini. Jadi ini lebih bagus untuk permukaan. Jadi pulpen, apa pensil, atau mainan adik, ya kan? Mainan kalian kan ada, misalnya habis main di pantai atau main di luar, nggak bisa dicuci langsung, oh boleh dilap sama ini. Atau setelah dicuci nggak ada sabunnya, dilap pakai ini bisa. Ya. Rido, kemudian Hatnan, lalu ada Yasmin, ada Hansa, Syira, Kalila, sama Gusman ya, mohon ya. Ada jawaban yang dirasa paling tepat ya. Tidak ada sanksi ya, tidak ada hukuman kalau salah. Jadi silahkan dijawab saja sesuai apa yang ada. Nah, misalnya dari gambar di bawah ini, mana saja cara yang bisa mencegah virus corona? Nah, jawabannya boleh lebih dari satu. Jadi kita misalnya pilih yang ini. Kemarin kan kita udah belajar apa sih itu si corona itu, kenapa dia penting, kenapa dia berbahaya untuk kita, penting untuk kita ketahui dan kenapa dia berbahaya bagi kesehatan. Nah, sekarang pasti ya udah pada nonton TV semuanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia juga di dunia? Pasti adik-adik semua sudah sangat paham ya dan juga mengikuti beritanya gitu ya. Kemana-mana nggak pernah pakai masker, tapi sekarang harus pakai masker kemana-mana ya. Nggak boleh nggak pakai masker. Atau pakai masker tapi hidungnya nggak ditutup, nggak boleh, sama aja nggak pakai masker ya. Jadi apa sih pertama banget yang pokoknya? Nah, seperti makanan pokok kita nasi ya. Nah, ini persiapan pokok kalau mau pergi ke sekolah, mulai aktif lagi bersekolah, mungkin semester depan atau semester depannya lagi ya. Insya Allah nanti naik kelas ya, kelas 5 berarti ya, yang kelas 4 ke kelas 5, yang kelas 5 ke kelas 6. Jadi gimana persiapannya? Nah ini dia. Pertama hand sanitizer. Oh harus merek Nuvo sih Kak? Enggak dong, apa aja boleh. Yang penting hand sanitizer. Jangan nanti ini ya, parfum. Parfum kan ada alkoholnya, boleh nggak? Enggak, karena alkohol yang ada di parfum kurang dari 70%. Jadi minimal berapa yang ada di hand sanitizer? Boleh dalam bentuk gel, boleh dalam bentuk semprot, minimal adalah 70%.
alkoholnya. Haram nggak? Enggak, karena kan enggak untuk di cadangan, satu untuk di dalam tas ya. Jadi masker cadangannya itu adalah masker kain dan juga masker yang sekali pakai, harus 2 ya. Jadi boleh nggak Bu dua-duanya kain? Nggak boleh. Boleh dua-duanya yang masker ini untuk surgical? Nggak boleh. Dua-duanya harus masker medis satu lagi masker kain. Kalau bisa ditambah dengan face shield. Nah, gimana sih persiapan ke sekolah? Nah, tadi kan udah nih apa yang harus ada dalam tas. Nah, sekolah minumannya, tapi sekarang bawa sendiri ya. Jadi bawa sendiri, pakai botol minum, Tupperware boleh, boleh. Lalu apa semangat sekolahnya, tetap semangat nggak lemes, apalagi kan harus sarapan sebelumnya ya. Mau bawa nasi boleh, mau bawa mie boleh. Yang penting bawa semuanya sendiri dari rumah ya. Jadi misalnya hari ini hari pertama ke sekolah lupa nih bawa bekal. Pokoknya yang penting semakin bawa bekal semakin semangat sekolahnya ya. Dan air putih juga jangan lupa bawa dari rumah. Nah, apalagi yang perlu dibawa selain hand sanitizer, masker, bekal, air minum. Nah, peralatan atau masuknya di antara waktu sholat ya, rupanya jam pelajarannya melewati masa sholat zuhur. Kalau bisa double ya, masker medis dan masker kain. Kemudian tetap mencuci tangan, di saat ada fasilitas cuci tangan langsung cuci tangan. Kalau tidak ada, pakai hand sanitizer kapan? Lalu di saat setelah memegang uang, mana tahu habis belanja ya, beli jajan sanitizer sebelum dan sesudah makan ya. Pokoknya sering-seringlah pakai hand sanitizer, sering-seringlah cuci tangan karena kita nggak tahu kita habis sentuh-sentuh apa aja gitu ya. 1,5 meter dari teman, dari guru, dari siapa lagi. Lalu jalankan protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Oke, sekian dari tentang bagaimana sih persiapan nanti kalau misalnya sudah ke sekolah lagi atau tatap muka untuk adik-adik di SD Khalifah Depok. Nah, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas mungkin yang disampaikan oleh Kakak Kiki, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Virus itu semakin banyak, semakin menyebar. Jangan sampai ya teman-teman ya. Kita harus tahu caranya. Salah satunya tadi menggunakan masker. Nah, ada masker medis, ada masker kain, ada masker N95 gitu ya. Nah, kalau di sini kita golongkan masker jadi 2, teman-teman. Ada masker yang seperti ini ya. Nih, di sini nih. Ini adalah masker kain. Masker kain ini bisa berulang kali pakai. Sebenarnya menggunakan masker kain tidak masalah masker nih teman-teman. Jadi tidak banyak masker yang dibuang di lingkungan ya teman-teman ya. Jadi sampahnya nggak banyak gitu ya. Kalau kita masker penyata belum bisa sepenuhnya menangkal virusnya karena virusnya sangat kecil gitu ya teman-teman ya. Sangat kecil. Jangan lupa kita cuci tangan. Boleh pakai hand sanitizer kalau memang lagi di jalan gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20 gitu ya teman-teman ya. Kumannya biar hilang bersih gitu ya. Kemudian kita cuci lagi di dalam air mengalir gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan cara membuang sampah masker sekali pakai ya. Belum? Nah, paham? Oke, hebat. Keren. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak sekolah, kepada para guru, bunda-bunda yang hadir di sini. Ada Bunda Siti Fatimah, Bunda Gusma, kemudian ada Bunda Diana Syarifah. Terima kasih banyak Ibu sudah membersamai kami untuk kegiatan kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik semua. Sebenarnya kami sedih ya karena seharusnya kami sebenarnya ingin sekali untuk bertemu, tetapi memang kadar Allah ya, ini bukan kemauan kita tapi ini kehendak Allah ya. Kondisinya tidak memungkinkan, tapi tidak apa-apa, mungkin di kesempatan yang berikutnya kita bisa berjumpa secara langsung. Kita berdoa supaya corona atau COVID ini bisa segera punah ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, sehingga kita bisa bersilaturahmi secara langsung, bertatap muka seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.